Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini kami mau membaca firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, supaya kami bisa beristirahat dan tenang, dan boleh bangun besok pagi jika Engkau perkenankan memberikan kami kembali kehidupan dan napas, untuk kami bisa menikmati indahnya pagi dengan sukacita baru, damai yang baru. Malam hari ini kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami kembali ke dalam tangan perlindungan-Mu. Dan sebentar kami mau membaca firman-Mu, rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti, memahaminya, dan merenungkannya, supaya kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati dalam kehidupan ini. Dan biarkan kami mengabarkan Injil kepada orang yang ingin mengenal Engkau, dan mengenal Yesus Juru Selamat melalui pemberitaan firman ataupun pemberitaan Injil dan pembacaan Alkitab kami. Dan juga semua anak-anak Tuhan yang mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini hingga tiba kesudahannya. Karena kami yakin dan percaya bahwa jika Injil sudah diberitakan kepada seluruh dunia, dan setiap orang yang menerima akan diselamatkan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran dan juga rindu mengenal Engkau secara pribadi juga, bahkan kami dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, kami sambut firman-Mu malam hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-25. Dan Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara, yang berbunyi demikian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya habis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun doakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu, dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain.
Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Ya Tuhan, mujizat-Mu sungguh terjadi pada rasul-rasul-Mu dan orang yang telah Kau utus dan Kau pilih. Amin. Kemudian Kisah Para Rasul 12 ayat 20 sampai 23 dengan perikop baru. Herodes mati, yang berbunyi demikian. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Tuh kan orang jahat. Ya, malaikat bisa menampar, saudara. Puji Tuhan, orang-orang jahat pasti binasa. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 24 sampai 25 dengan perikop baru. Barnabas dan Saulus diutus, yang berbunyi demikian. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Kiranya kasih setia damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus akan selalu memberkati kita yang percaya kepadanya dan bertobat dari dosa-dosa kita, sehingga pertobatan kita sangat menentukan kita untuk hidup kekal bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu memberkati kami dan selalu membuat hati dan jiwa kami rindu untuk mendengarnya kembali setiap hari. Kuatkan kami terus dengan firman-Mu Tuhan, agar kami jangan mendengar suara-suara di luar sana yang ingin menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami butuh Tuhan, kami butuh Yesus Kristus, kami perlu Engkau setiap saat untuk menobatkan kami setiap hari dari semua perbuatan-perbuatan jahat kami, untuk bertobat dari segala sifat-sifat buruk kami, agar kami selalu melekat kepadamu dan kami dijauhkan dari segala macam tipu muslihat iblis yang ingin menjauhkan kami dari Engkau, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah iman, percaya, dan pengharapan kami akan kami bawa sampai pada kekekalan yang Engkau sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua yang percaya kepadanya dan melakukan firman-Nya, serta menjauhkan dosa-dosa dan bertobat dari semua peristiwa ataupun kelakuan masa lalu ataupun pertobatan kita. Karena kita jangan mendengar orang-orang yang membenci Kristus, kita jangan mendengar orang lain yang mencaci kita dan berbagai cara untuk menjauhkan kita dari Kristus, tetapi tetap percayalah dan bertobat. Jangan dengar orang lain yang mengatakan kita dengan seenaknya. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Tuhan berkati kita.